Lu pernah nggak sih mikir, kok banyak orang Tionghoa yang kelihatannya gampang banget sukses? Kayak baru buka usaha sebentar, udah rame, udah cuan, udah buka cabang. Itu mereka ngapain sih sebenarnya? Sebelum kita mulai bongkar rahasianya, jangan lupa pencet like, subscribe, dan tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Biar channel ini makin rame, dan kita bisa bahas topik seru lainnya. Oke, siapin cemilan lo, duduk santai, karena gua bakal kupas tuntas 13 rahasia kenapa banyak orang Tionghoa cepet banget jadi kaya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bagian 1, pola pikir dan fondasi mental. Rahasia pertama, mindset jangka panjang, bukan cari cepet-cepetan. Gua pernah ngobrol sama temen gua, dia keluarga Tionghoa, dan dia bilang gini, gua buka usaha ini bukan buat kaya tahun ini, tapi buat anak gua, cucu gua nanti. Gila ya. Jadi emang dari awal udah ditanam mindset jangka panjang. Mereka gak main cepet-cepetan, tapi main tahan-tahanan. Mau untung kecil, asal konsisten. Lo bandingin sama banyak orang yang buka bisnis, pengennya langsung meledak, langsung cuan banyak. Akhirnya buru-buru, salah langkah, biar di tengah jalan. Ini yang bikin mereka kelihatan slow tapi stabil. Mereka panik kalau untungnya kecil di awal. Karena mereka ngerti, konsistensi itu lebih penting daripada hasil instan. Rahasia kedua, uang bukan buat dihabiskan, tapi diputar. Lo tau nggak, di banyak keluarga Tionghoa, anak-anak tuh dari kecil udah diajarin konsep, uang itu alat, bukan tujuan. Jadi misalnya dapat duit, mereka mikir, gimana caranya duit ini bisa kerja buat gua? Bukan langsung buat gaya-gayaan beli barang mahal. Misal dapat untung 5 juta. Yang mereka pikirin itu bukan beli gadget baru apa ya. Tapi lebih ke bisa nambahin modal apa ya. Itu kenapa mereka kelihatan irit, padahal sebenarnya lagi muter uang. Rahasia ketiga, didikan keluarga yang disiplin. Lo tau nggak, banyak keluarga Tionghoa yang ngelatih anaknya buat kerja dari kecil. Bantuin toko, ngitung stok barang, jaga kasir, bahkan cuma sekedar nyapu atau nyiapin bungkus. Kelihatannya sepele. Tapi dari situ mereka belajar tanggung jawab, disiplin, dan ngerti susahnya cari duit. Dan yang lebih penting, mereka jadi punya mental tahan banting. Lo bisa bayangin kan, anak umur 12 tahun udah bisa bantuin juga toko. Jadi pas gede, masuk dunia kerja atau buka usaha. Udah nggak kagok lagi. Orang lain masih belajar adaptasi. Mereka udah punya basicnya dari kecil. Rahasia keempat, gak gengsi mulai dari bawah. Ini yang menurut gua penting banget. Banyak orang malu kalau harus mulai usaha kecil-kecilan. Kayak jualan makanan, buka kios, jadi dropshipper, gitu-gitu deh. Tapi banyak orang Tionghoa malah justru bangga mulai dari situ. Gua punya kenalan yang dulu jualan baju kaki 5, beneran di emperan. Sekarang dia punya 3 toko dan 1 gudang. Dan pasti tanya, dia cuma bilang, yang penting jalan dulu. Duit kecil gak masalah, yang penting ngalir. Gengsi itu racun sih beneran. Banyak orang gagal karena lebih mikirin penampilan daripada pergerakan. Rahasia kelima, ngandelin keluarga, bukan pinjaman. Ini juga kebiasaan yang jarang banget dibahas. Banyak keluarga Tionghoa itu punya sistem kayak koperasi keluarga kecil-kecilan. Misalnya, ada yang mau buka usaha, pinjamnya ke saudara, bukan ke bank. Jadi modal usaha itu seringkali datang dari keluarga dulu. Bunganya kecil, atau bahkan gak ada bunga sama sekali. Tapi, tetap ada tanggung jawab buat balikin. Jadi bukan cuma modalnya yang lebih ringan, tapi ada rasa, gua harus buktiin ke keluarga kalau gua bisa. Itu dorongan mental yang gede banget loh. Nah, dari 5 poin tadi aja udah kelihatan banget kan kenapa banyak orang Tionghoa kelihatannya cepat banget sukses. Padahal kuncinya bukan di hal yang mewah-mewah, tapi di hal yang sangat basic tapi konsisten dijalanin. Mereka mikir jangka panjang, disiplin dari kecil, tahan gengsi dan punya sistem keluarga yang kuat. Kalau lo pikir-pikir, ini semua sebenarnya bisa diterapin siapa aja, bukan cuma etnis tertentu. Tapi ya, perlu komitmen, dan itu gak gampang. Oke, di part 1 tadi kita udah bahas soal mindset dan fondasi mental yang bikin banyak orang Tionghoa kelihatan cepet banget sukses. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Strategi bisnis sama cara mereka muter duit.
Dengerin baik-baik, karena ini sering banget dilewatin orang, padahal justru di sinilah letak permainan sebenarnya. Bagian 2. Strategi bisnis dan cara ngatur duit. Rahasia ke-6, gak semua harus jadi bos, tapi harus bisa bikin duit jalan. Gue pernah ngobrol sama salah satu teman gue yang orang tuanya punya toko sembako, dan dia bilang sesuatu yang ngena banget. Bokap gue selalu bilang, lo boleh kerja sama orang, tapi duit lo jangan ikut kerja. Duit lo harus kerja buat lo. Main blown gak tuh? Jadi banyak orang Tionghoa walaupun kerja kantoran, tetap nyari cara biar punya usaha sampingan. Entah itu buka warung kecil, jualan online, atau investasi kecil-kecilan. Prinsipnya, jangan cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Lo kerja, iya, tapi di belakang layar, lo juga punya bisnis kecil yang jalan sendiri. Ini yang bikin mereka punya multiple income stream. Dan itu penting banget kalau lo financial freedom. Rahasia ke-7, bisnis kecil, tapi margin harus konsisten. Lo mungkin sering lihat orang Tionghoa buka usaha yang kecil banget. Toko kelontong, laundry kiloan, tambal ban, fotokopi. Tapi jangan salah, mereka tuh pinter banget ngitung margin. Mereka nggak asal jualan. Setiap barang dihitung untungnya berapa rupiah, dikali volume. Mereka lebih milih untung sedikit tapi stabil, daripada untung gede tapi kadang laku kadang enggak. Dan yang keren lagi, mereka punya prinsip, kalau udah nemu barang yang muter cepet dan margin oke, jangan diganti-ganti. Makanya usaha mereka kelihatan sederhana, tapi awat. Karena sistemnya udah jalan, gak perlu neko-neko. Rahasia ke-8, bikin sistem bukan cuma sibuk sendiri. Banyak orang Tionghoa gak cuma buka usaha buat nyari makan hari ini, tapi mereka mikir gimana caranya usaha itu bisa jalan walaupun mereka gak ada di tempat. Ini beda banget sama orang yang buka bisnis tapi semua masih dikerjain sendiri. Misalnya mereka mulai dari warung makan kecil. Lama-lama mereka ajarin saudara atau pegawai untuk pegang, bikin SOP sendiri, ngatur bahan baku, kasir semuanya. Jadi pas mereka buka cabang, tinggal copy-paste sistemnya. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas juga. Fokusnya bukan, gua harus capek biar dapat duit. Tapi gimana caranya usaha gua bisa jalan tanpa gua selalu ada. Ini yang bikin mereka bisa punya 3-4 usaha tapi tetap kelihatan santai. Karena semua udah disistemin. Rahasia ke-9. Investasi bukan buat gaya, tapi buat ngamanin masa depan. Orang Tionghoa tuh dari dulu udah terkenal senang beli emas, tanah, properti. Kenapa? Karena mereka ngerti kalau duit kertas tuh gampang banget nilainya turun. Jadi mending dialihin ke aset nyata.